Bayangkan sebuah sistem pertahanan udara yang mampu melacak ratusan target sekaligus. Sebuah senjata yang mampu menembak jatuh jet tempur generasi kelima, drone siluman, hingga rudal balistik yang melaju ribuan kilometer per jam. Namanya adalah S-400 Triumph, sebuah ikon kekuatan Rusia yang menjadi rebutan banyak negara, sekaligus menjadi sumber ketegangan geopolitik internasional. Dan kini, pertanyaan besarnya adalah, benarkah Indonesia pernah ditawari sistem pertahanan udara mematikan ini? Dan yang paling menarik, bagaimana jika Indonesia benar-benar memilih untuk mengoperasikan S-400? Berapa biaya operasionalnya? Serta, apa respon dunia jika keputusan itu benar-benar terjadi? Dalam video ini, kita akan membahas semuanya secara menyeluruh, mendalam, terstruktur, dan mudah dipahami. S-400 Triumph bukan sekadar sistem rudal. Ini adalah payung udara strategis yang dirancang untuk melindungi kota besar, pangkalan udara vital, hingga objek strategis seperti instalasi nuklir dan pusat komando. Dari kejauhan, S-400 terlihat seperti truk militer biasa, dengan peluncur rudal tegak berdiri, namun di balik tampilannya, sistem ini menyimpan ekosistem persenjataan yang sangat kompleks. S-400 dilengkapi radar multifungsi berteknologi AESA yang mampu mendeteksi target hingga jarak 600 km. Artinya, sebelum pesawat memasuki ruang udara yang dilindungi S-400, sistem ini sudah dapat mengamati gerakannya, menganalisis jenis ancaman, hingga menentukan sudut tembak terbaik. Tidak hanya itu, S-400 mampu melacak hingga 300 target sekaligus dan menembakkan rudal ke 36 target dalam waktu bersamaan. Dalam dunia pertahanan udara, kemampuan seperti ini memberikan keunggulan besar, terutama dalam menghadapi serangan masif atau gelombang serangan berlapis. Dan yang membuatnya semakin menakutkan adalah kombinasi 4 jenis rudal berbeda, mulai dari jangkauan 40 km, 120 km, 250 km, hingga varian terjauh yaitu rudal 40N6E yang dapat menjangkau target hingga 400 km. Ini menjadikan S-400 salah satu sistem hanut paling fleksibel dan paling sulit ditembus di dunia. Banyak pertanyaan muncul ketika Indonesia tidak melanjutkan rencana pembelian S-400. Padahal, sistem ini secara kemampuan sangat cocok memperkuat pertahanan udara Nusantara yang begitu luas. Lalu apa alasannya? Alasan pertama adalah risiko sanksi internasional melalui Undang-Undang Amerika Serikat yang dikenal sebagai CAATSA. Aturan ini secara khusus memberikan sanksi kepada negara yang membeli peralatan militer utama dari Rusia, termasuk S-400. Dampaknya akan sangat besar bagi Indonesia, karena kita mengoperasikan banyak alutsista buatan barat seperti F-16, radar pertahanan, sistem komunikasi, hingga jaringan logistik yang saling terhubung. Jika terkena sanksi, bukan hanya pembelian F-15EX dan Rafale yang terganggu, tetapi juga suku cadang dan kerjasama militer jangka panjang. Alasan kedua adalah integrasi sistem yang sangat kompleks. Membeli S-400 berarti Indonesia harus membangun sistem komando baru, jaringan komunikasi baru, link data baru, hingga struktur operasional baru. Semua itu memerlukan biaya besar, waktu panjang, dan risiko ketergantungan teknologi yang signifikan. Alasan ketiga adalah faktor diplomasi internasional. Indonesia dikenal berusaha menjaga keseimbangan geopolitik, tidak memihak blok manapun. Membeli S-400 akan mengirim pesan kuat bahwa Indonesia sedang bergerak mendekati Rusia, dan hal itu berpotensi membuat negara lain, terutama Amerika Serikat, Australia, hingga Jepang, mengambil langkah strategis yang berubah terhadap Indonesia. Dengan pertimbangan itulah, Indonesia memilih jalur aman, melanjutkan modernisasi militer melalui pesawat Rafale, F-15EX, radar baru, serta sistem pertahanan udara yang kompatibel dengan jaringan alutsista yang sudah dioperasikan. Berapa sebenarnya harga S-400 untuk Indonesia? Sampai hari ini, tidak ada angka resmi yang menyebut total nilai paket S-400 yang ditawarkan kepada Indonesia.
Namun kita bisa menghitungnya berdasarkan pembelian negara lain. Satu baterai S400 umumnya dihargai 400 hingga 500 juta dolar. Negara seperti Turki membeli 4 baterai senilai 2,5 miliar dolar. Sementara India membeli 5 baterai dengan nilai lebih dari 5,4 miliar dolar. Jika Indonesia berencana membeli 2 baterai, angka realistisnya berkisar antara 1 hingga 1,2 miliar dolar. Dengan kurs Rp16.000 per dolar, nilainya mencapai 19 hingga 20 triliun rupiah. Namun, ini baru harga awal. Belum termasuk biaya pelatihan, rudal cadangan, infrastruktur pangkalan, dan integrasi jaringan. Jika itu dijumlahkan, biaya awalnya bisa meningkat beberapa triliun rupiah lagi. Sekarang inilah bagian yang paling jarang dibahas. Biaya total atau life cycle cost selama 3 dekade penggunaan. Sistem besar seperti S400 memerlukan perawatan berkelanjutan, pembaharuan software, pembelian rudal baru, dan perbaikan radar berkala. Semua itu sangat mahal. Mari kita hitung dengan skenario 2 baterai S400. Pertama, biaya akuisisi awal sekitar 1,2 miliar dolar atau sekitar 19,2 triliun rupiah. Kedua, biaya perawatan jangka panjang. Sistem hanut besar umumnya memerlukan biaya 5 hingga 7% dari harga awal setiap tahun. Jika kita ambil rata-rata 6%, maka total biaya perawatan selama 30 tahun mencapai 34,5 triliun rupiah. Ketiga, biaya membeli rudal cadangan. 2 baterai S400 biasanya membawa 96 rudal. Dengan harga rata-rata 3,5 juta dolar per rudal, totalnya mencapai 5,3 triliun rupiah. Keempat, biaya infrastruktur dan integrasi jaringan, mulai dari pusat komando hingga fasilitas penyimpanan rudal, yang realistisnya berada pada kisaran 4 triliun rupiah. Jika seluruh komponen ini digabungkan, total life cycle cost S400 selama 30 tahun mencapai 63 triliun rupiah. Angka yang sangat besar dan menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia berpikir ulang. Bagaimana reaksi dunia jika Indonesia benar-benar membelinya? Jika Indonesia memutuskan membeli S400, dunia pasti bereaksi. Amerika Serikat hampir pasti mengambil langkah keras, termasuk potensi sanksi ekonomi dan militer. Ini berpengaruh pada pengadaan F-15EX, kerjasama intelijen, dan operasi gabungan dengan negara barat. Negara ASEAN akan memperhatikan dengan waspada. Singapura mungkin melihatnya sebagai perubahan keseimbangan kekuatan regional. Malaysia dan Filipina bisa terdorong untuk meningkatkan pertahanan udara mereka. Vietnam mungkin satu-satunya negara ASEAN yang memberikan dukungan positif, karena mereka juga pengguna S-300. Rusia tentu akan menyambut dengan baik. Jika Indonesia membeli S-400, hubungan kedua negara akan meningkat tajam, membuka peluang kerjasama teknologi rudal hingga produksi militer dalam negeri. Kesimpulannya, S-400 adalah salah satu sistem pertahanan udara paling kuat di dunia. Jika Indonesia membelinya, kemampuan hanut nasional akan melonjak drastis. Namun di balik kekuatannya ada konsekuensi besar. Risiko sanksi internasional, biaya perawatan puluhan triliun rupiah, serta tantangan integrasi sistem yang kompleks. Keputusan Indonesia untuk tidak membeli S-400 bukan karena sistem ini tidak hebat, tetapi mempertimbangkan keseimbangan geopolitik, kompatibilitas alutsista, dan biaya jangka panjang yang begitu besar. Namun satu hal yang pasti, pembahasan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era modernisasi militer yang lebih matang, penuh kalkulasi, dan menyangkut masa depan kekuatan pertahanan nasional. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar tentang dunia pertahanan Indonesia dan global.